I began the 4.5-year journey. Tell me what? Hi, Mickey. How you doing? How long until your skin starts to burn? Go through on our cosmic radiation checklist. Are you experiencing any vertigo, nausea, or dizziness? All the viruses. I want to take this opportunity to speak. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Mickey 17 yang dirilis tahun 2025. Film ini berkisah tentang seorang pria bernama Mickey yang jika dirinya meninggal bisa dihidupkan kembali menggunakan mesin printer manusia. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Mickey? Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Mickey jatuh dan terjebak di dalam sebuah jurang es di sebuah planet asing. Tak lama berselang, muncul seorang pria bernama Timo hendak turun ke bawah. Namun, alih-alih ingin menyelamatkannya, Timo ternyata hanya ingin mengambil flamefire milik Mickey yang tersangkut di tengah jurang. Timo mengingatkan Mickey tidak perlu mengkhawatirkan apapun, karena setelah ia meninggal, para dokter di kapal angkasa akan mencetak ulang dirinya, alias menghidupkannya kembali. Setelah ditinggal Timo, muncul sekumpulan monster serangga yang disebut Creeper. Makhluk tersebut merupakan penghuni asli dari planet ini, dan sepertinya monster itu terlihat sangat kelaparan lalu bergerak mendekati Mickey. Tidak diketahui bagaimana nasib Mickey selanjutnya, tapi para dokter meyakini Mickey akan mati kedinginan di dalam jurang es tersebut. Karena itu, para dokter memutuskan mencetak Mickey yang baru menggunakan sebuah alat cloning yang bekerja layaknya printer 3 dimensi. Setelah tubuhnya selesai dibuat, salinan data memori otak Mickey yang sebelumnya disimpan di flash disk ditransfer ke tubuh barunya. Dengan begitu, Mickey yang sebelumnya sudah meninggal akhirnya hidup kembali. Good morning. Morning. Saat pertama kali diketahui publik, teknologi ini dianggap sebagai pencapaian tertinggi manusia di bidang medis, sekaligus menimbulkan kontroversinya sendiri. Sebagian besar orang menganggap mesin cetak manusia itu sudah menentang batas penciptaan Sang Maha Kuasa. Sampai pada suatu keputusan, teknologi ini hanya boleh digunakan saat menjalani misi penting di luar angkasa, terutama digunakan dalam keadaan darurat seperti halnya yang terjadi pada Mickey. Nah, saat ini Mickey sedang dalam misi luar angkasa menuju planet baru bernama Niflheim, sebuah planet yang mirip dengan bumi, memiliki kandungan oksigen serta menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Selama perjalanan, Mickey seringkali mendapat pekerjaan berat di luar batas kemampuannya. Karena itu, ketika Mickey meninggal saat melakukan tugasnya, para dokter tinggal mencetaknya ulang. Jadi tidak masalah jika seandainya Mickey harus tewas berkali-kali. Ibaratnya, Mickey ini hanyalah barang sekali pakai atau expendables. Dan sejauh ini, mereka sudah belasan kali mencetak Mickey. We chase them to the ends of the earth. Oke, sebelum lanjut, kita akan flashback ke 4,5 tahun sebelumnya untuk mengetahui penyebab kenapa Mickey bisa berada di luar angkasa saat ini. Suatu hari, Mickey diberitahu temannya yang tak lain adalah Timo bahwa suatu saat nanti makaron akan lebih populer dibandingkan burger. Karena itu, Mickey nekat minjem duit ke seorang rentenir untuk membuka kedai kue. Namun sayangnya, prediksi Timo meleset. Usahanya bangkrut dan membuatnya terjebak dalam hutang yang terus berlipat. Nah, meski belum jatuh tempo pembayaran, rentenir itu memerintahkan anak buahnya menangkap Mickey dan Timo. Lalu dipaksa melihat seorang pengutang dimutilasi gara-gara tidak bisa membayar utangnya sebagai peringatan. Namun, alih-alih mencari cara buat membayar utang tersebut, Mickey justru berencana kabur dengan mendaftarkan diri ke sebuah misi luar angkasa sebagai pekerja. Dan kebetulan dalam waktu dekat ini ada program migrasi ke planet baru bernama Niflheim yang dipimpin oleh politikus gagal bernama Kenneth Marshall yang dibintangi oleh Mark Ruffalo alias si Hulk. Salah satu alasan kenapa migrasi ke planet baru dilakukan karena permukaan bumi saat ini mulai tidak ramah untuk ditinggali manusia serta perekonomian dunia yang semakin kacau. Sehingga banyak orang merasa frustasi menjalani hidup di masa-masa ini termasuk si Mickey. Maka dari itu, Marshall sengaja mengadakan ekspedisi ini agar mereka yang punya uang serta mereka yang memiliki kompetensi tinggi bisa ikut bermigrasi ke planet baru. Namun alih-alih tulus membantu mereka, Marshall diam-diam berniat membangun kerajaannya sendiri, di mana seluruh penumpang akan menjadi rakyatnya. Maka dari itu, para pendaftar berlomba-lomba menjual keahliannya, serta mengaku-ngaku bahwa mereka adalah pendukung sejatinya.
Mereka bersedia melakukan apapun seperti menjadi tukang masak, OB, atau bahkan pekerja kasar. Dan setiap tawaran yang menguntungkan ekspedisi akan memperbesar peluang bergabung ke dalam misi. Namun ada satu pekerjaan yang sama sekali tidak memerlukan keahlian tapi pasti diterima, yaitu menjadi expendable atau dapat dibuang. Nah, karena si Mickey Boy ini nggak punya skill apa-apa, serta nggak punya keluarga yang bisa meminjamnya uang untuk nyogok orang dalam, ia nekat mengajukan diri menjadi seorang expendable tanpa mempelajari detail pekerjaan tersebut. Di lain sisi, Timo yang juga melamar sebagai pekerja secara mengejutkan langsung mendapatkan posisi sebagai pilot tempur, hanya gara-gara ia menunjukkan SIM A saat tes wawancara. You read through the paperwork. Kemudian, di hari pertama menjelang keberangkatan, seorang wanita, sebut saja si rambut merah, membawa Mickey ke sebuah ruangan di mana mesin cetak manusia itu berada sambil menjelaskan detail pekerjaannya. Pertama-tama, wanita itu memintanya berbaring di dalam mesin untuk dilakukan pemindaian guna menyalin detail informasi tubuhnya. Setelah itu, seluruh kenangan Mickey diunggah lalu disimpan ke sebuah flash disk sebagai cadangan kepribadian. Dan setiap 1 minggu sekali, Mickey wajib melakukan backup memori otak untuk meminimalisir perbedaan setiap kali mereka mencetak Mickey yang baru. Setelah semua proses itu selesai, Mickey diminta membunuh dirinya sendiri untuk kemudian dicetak. Dan Mickey akan memulai pekerjaan di kapal angkasa ini sebagai Mickey 1 sesuai dengan nomor urut cetakannya. Jika sebelumnya Mickey membaca detail pekerjaannya, mungkin Mickey akan berpikir 2 kali. Karena di perjanjian kontraknya, Mickey sama sekali tidak mendapat gaji, BPJS, apalagi santunan kematian, selain garansi bahwa ia akan dihidupkan kembali setelah kematiannya. Hari kedua sejak meninggalkan bumi, Marshall dan istrinya yang bernama Yelva menemui para kru di kafetaria. Kehadirannya disambut meriah semua orang kecuali Mickey, yang perhatiannya justru teralihkan ke sosok agen elit wanita bernama Nasha. Sadar dirinya diperhatikan aktor ganteng mantan vampir, Nasha minta Mickey duduk di sampingnya. Dan sejak saat itu, keduanya pun menjalin hubungan asmara. Dalam pidatonya, Marshall menyampaikan, perjalanan ini membutuhkan waktu kurang lebih 4,5 tahun, dan prioritas utama misi adalah menghemat sumber makanan. Ia menghimbau agar para kru tidak membuang-buang kalori, seperti berolahraga berlebihan ataupun menjalani ritual tanam benih yang tentunya membutuhkan banyak energi. Tapi peringatan tersebut tidak berlaku pada Mickey dan Nasha yang saat ini tengah jankenpon di kamar. Lagi pula, siapa juga yang berani ganggu hubungan keduanya? Mengingat Nasha adalah agen elit Satuan Keamanan Ekspedisi. Nah, sejak saat itu, tugas demi tugas berbahaya pun diberikan kepada Mickey. Setiap kali ia tewas, para dokter mencetak Mickey yang baru. Dan sejauh ini, sudah ada 11 Mickey yang dicetak oleh para dokter demi kepentingan perjalanan. Karena itu, banyak orang penasaran padanya. Bagaimana rasanya mati lalu hidup kembali, yang tentunya membuat Mickey kesal mendengarnya. Tapi untungnya ada Kak Nasha yang selalu memberikan semangat padanya. Dan sebagai gantinya, Mickey sering membantu Nasha menyiapkan segala kebutuhannya. Selain Nasha, Mickey juga berteman baik dengan seorang wanita imut bernama Kai, yang kalau kemana-mana selalu jalan berdua bareng teman wanitanya bernama Ika. Dan tentunya si Timo, teman sesat yang menjerumuskannya ke dalam kesulitan ini. Dan 4,5 tahun kemudian, kapal angkasa pengembara itu pun akhirnya sampai planet Niflheim, sebuah planet yang seluruh permukaannya tertutup lapisan es. Dan setelah mendarat, Mickey ke-11 diberi kehormatan menginjakkan kaki di planet tersebut untuk pertama kalinya, yang sebenarnya Mickey hanya dijadikan tumbal percobaan. Karena ternyata udara di planet tersebut mengandung virus mematikan yang seketika menewaskan Mickey. Setelah itu, para dokter secara intens meneliti virus tersebut untuk kemudian mengembangkan vaksinnya. Dan tentunya Mickey dijadikan tumbal untuk menguji setiap vaksin yang mereka buat. Total ada 5 Mickey yang sudah dikorbankan untuk mendapat vaksin yang sempurna, yang artinya sudah ada 16 Mickey yang mereka cetak sejak meninggalkan bumi. Dan setelah dilakukan vaksinasi massal, Marshall menugaskan Kai, Jennifer, dan tentunya Mickey 17 untuk menjelajah planet tersebut. Tak jauh dari lokasi pendaratan, mereka menemukan gua misterius yang ditinggali para creepers, sebutan bagi makhluk aneh penghuni planet ini. Terlihat seekor creeper mendekat lalu menggerayangi Jennifer. Karena panik, mereka pun bergegas keluar. Jennifer melihat makhluk itu mengintip di atasnya lalu menembakinya.
Tapi tindakannya itu justru membuat bongkahan es di atasnya runtuh kemudian menewaskan dirinya. Sampai di kapal, Marshall menyalahkan Mickey atas insiden tersebut. Kenapa harus Jennifer yang tewas dan bukan dirinya? Saat melihat rekaman kejadian, Marshall menyimpulkan makhluk itu sepertinya doyan makan daging manusia. Karena itu, Marshall memerintahkan Mickey menangkap monster itu untuk diteliti sebagai bentuk hukuman. Singkat cerita, Timo nganter Mickey pergi ke Gua Creeper menggunakan pesawat kecil. Namun tiba-tiba permukaan es itu longsor membuat Mickey jatuh ke jurang. Dan kejadian inilah yang kita lihat di awal film. Every time. Big bites. Big bites. Oh, please just make it quick. Seekor creepers berukuran besar yang diduga merupakan ratu creeper menghampiri Mickey kemudian menyeretnya. Awalnya Mickey mengira ia akan dibawa ke sarangnya untuk dimakan. Tapi ternyata Ratu Creepers bersama bocil Creepers menolongnya keluar dari jurang. Sampai di permukaan, bukannya berterima kasih, Mickey malah ngedumel. Kenapa mereka tidak memakannya saja, daripada membiarkannya mati kedinginan di permukaan. Tapi untungnya ada sebuah kendaraan melintas yang terlihat sedang membawa batu sampel planet lalu menumpang untuk kembali ke pesawat. Oh, damn, Mickey. Sampai di kamar, Mickey terkejut melihat ada Mickey lain selain dirinya. Yang artinya para dokter sudah mencetak Mickey yang baru yaitu Mickey 18 tanpa menyadari kalau dirinya itu masih hidup. Di lain sisi, Mickey 18 juga heran kenapa Mickey 17 masih hidup, yang seharusnya ia sudah mati membeku atau dimakan monster gua. Tanpa basa-basi, Mickey 18 berniat menghabisi Mickey 17. Karena berdasar peraturan tidak boleh ada dua Mickey atau yang biasa disebut dengan istilah multiple. Dan jika sampai ketahuan, maka keduanya harus dieksekusi saat itu juga. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan flashback ke 5 tahun sebelumnya. Seorang ilmuwan jenius sekaligus psikopat bersertifikat bernama Alan diduga melakukan serangkaian pembunuhan terhadap tunawisma guna dijadikan bahan penelitiannya. Namun, setiap kali hendak diadili, Alan selalu lolos dari jeratan hukum karena memiliki alibi yang kuat, yaitu bisa membuktikan di mana ia berada ketika peristiwa pembunuhan itu terjadi. Sampai akhirnya, polisi mengetahui bahwa Alan menciptakan sebuah mesin cetak manusia. Lalu dengan alat tersebut, Alan mereplikasi dirinya sendiri untuk menciptakan alibi. Sementara dirinya yang asli sedang melakukan pembunuhan. Sampai akhirnya Alan yang asli berhasil ditangkap untuk kemudian diseret ke pengadilan. Dalam sebuah pertemuan penting yang juga dihadiri Marshall sepakat bahwa teknologi ini merupakan pencapaian tertinggi manusia di bidang medis. Tapi di lain sisi, alat ini berpotensi merusak tatanan alam. Mereka berpendapat bahwa setiap ruh atau jiwa seharusnya hanya memiliki satu tubuh. Jika tubuh itu direplikasi menjadi banyak, lalu dari mana jiwa-jiwa itu berasal? Jelas bahwa teknologi ini menentang konsep dari penciptaan itu sendiri, sehingga penggunaannya harus dilarang demi menjaga moral dan etika. Marshall kemudian mengajukan sebuah usulan, bagaimana jika printer manusia itu dimanfaatkan guna kepentingan eksplorasi di luar angkasa. Mereka bisa menggunakan alat itu untuk situasi darurat, seperti mencetak ulang kru yang tewas karena misi berbahaya. Tentunya penggunaan mesin tersebut harus di bawah pengawasan yang sangat ketat, di mana setiap individu yang dicetak hanya boleh ada satu orang saja dengan sebutan expendables atau habis pakai. Dan jika nantinya ditemukan ada multiple, yaitu 2 atau lebih orang yang sama, maka individu tersebut akan dihapus secara permanen. Nah, jadi inilah penyebab kenapa mesin itu hanya boleh digunakan di luar angkasa, serta alasan kenapa Mickey 18 ingin menyingkirkan Mickey 17. Ditambah, Mickey 18 memiliki sifat agresif dibandingkan Mickey 17 yang terkesan lemah. Karena faktanya, meski sama-sama cloning, selalu ada potensi kecacatan replikasi. Mickey 18 berencana menghancurkan Mickey 17 di ruang recycle atau pemusnahan. Namun saat hendak melakukannya, Timo tiba-tiba nongol bersama seseorang. Yang rupa-rupanya, Timo ini sudah menjadi pengedar obat terlarang bernama oxazofol. You only get 2 oxazofol capsules in 1 flamethrower, man. Timo! Looks like business is blowing up, huh? Mengetahui kelakuan busuk Timo, Mickey 18 menjadi naik darah lalu berniat menghabisinya. Karena gara-gara ulah Timo juga, Mickey sampai dikejar-kejar rentenir. Beruntung, Komandan dan Nasha mendengar ada ribut-ribut lalu bertanya apa yang Mickey lakukan di sini. Mickey berkata Timo nggak sengaja kecemplung dan ia berusaha menyelamatkannya.
Timo terpaksa mengiyakan karena ia juga tidak ingin transaksi ilegalnya dilaporkan Mickey. Komandan lalu minta Nasya mengantar Mickey ke kamarnya. Sementara Mickey 17 hanya bisa gigit jari melihat Nasya dan Mickey 18 masuk ke dalam kamar. Mickey? Nah, di saat yang sama, Mickey 17 malah berpapasan dengan maskot yang sedianya hendak menjemputnya ke kamar untuk menghadiri jamuan makan malam bersama Marshall. Awalnya Mickey menolak karena ingin menyelesaikan urusan dengan Mickey 18. Tapi setelah mengetahui menu makannya adalah daging, Mickey 17 menurutinya. Jamuan makan malam itu juga dihadiri Kai yang diundang untuk sebuah alasan. Marshall dan istrinya berniat menjadikan Kai sebagai ibu koloni. Menurutnya, Kai merupakan spesimen yang sempurna untuk peradaban baru di planet ini. Karena itu, Marshall berencana mencetak Kai sebanyak-banyaknya untuk kemudian dipasang-pasangkan lalu berkembang biak sebanyak-banyaknya. Tentunya dengan kompensasi dan bayaran yang cukup besar. Kai tentu saja marah karena hanya dianggap sebagai alat reproduksi saja. Dan ia sama sekali tidak berminat dengan tawarannya tersebut. Tiba-tiba Mickey muntah-muntah karena ternyata daging yang ia makan adalah daging sintetis yang baru saja dibuat ilmuwannya. Dan lagi-lagi Mickey itu hanya dijadikan tumbal percobaan. Seorang dokter lalu memberinya suntikan anti nyeri yang sebenarnya juga belum diuji coba. Melihat Mickey terus kesakitan, Marshall hendak menembaknya. Menyadari akan dibunuh, Mickey bangun pura-pura sembuh lalu minta tolong Kai mengantarnya ke kamar. Tapi bukannya diantar ke kamarnya, Mickey malah dibawa Kai ke kamarnya sendiri. Katanya Kai ingin membuatkannya teh hangat asli bumi untuk meredakan sakit perutnya. Setelah agak baikan, Kai bertanya sebenarnya bagaimana rasanya mati lalu dihidupkan kembali. Bagi Mickey, kematian adalah hal yang sangat menakutkan. Tapi karena ia tahu akan dibangkitkan, Mickey seolah terbiasa. Namun di lain sisi, orang-orang jadi menganggap nyawanya itu tidak berharga, seperti yang ia lihat di acara jamuan tersebut. Perkataan Mickey tersebut membuat Kai merasa tersentuh dan mulai mendekatkan diri padanya. Tapi Mickey yang lebih memilih setia pada Nasya buru-buru pamit kemudian kembali ke kamarnya. 17. Nah, begitu sampai kamar, Nasya terkejut mengetahui 17 masih hidup. Namun, alih-alih mengkhawatirkan konsekuensi adanya multiple, Nasya malah senang bisa memiliki dua Mickey sekaligus. Apalagi kepribadian keduanya berbeda dan saling melengkapi. Dan ternyata sikap Nasya tersebut nggak lain karena dia habis mengkonsumsi obat oxyzofol pemberian Mickey 18. Namun tiba-tiba Kai nyelonong masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu, membuat pelanggaran multiple itu diketahuinya dan sebagai agen Kai punya kewajiban melaporkannya. Nasya berusaha membujuk Kai untuk merahasiakannya. Kai setuju tapi dengan syarat Mickey 17 untuk dirinya. Akan tetapi Nasya menolak karena Mickey tercipta hanya untuknya. Dan karena tidak ada kesepakatan, Kai menolak membantunya. Sementara di kamar, Mickey 18 bertanya kenapa 17 terlihat lemas. 17 memberitahu ia sakit perut gara-gara dijebak makan daging buatan oleh Marshall, serta diberi suntikan painkiller yang belum diuji coba. Mendengar hal tersebut, 18 menjadi marah. Kenapa 17 bisa sebodoh dan selugu itu? Harusnya ia berani melawan karena diperlakukan seperti sampah. Mickey 18 sebenarnya sudah sangat muak dengan urusan Expendables ini. Semua ini adalah kesalahan Marshall. Seandainya tidak ada mesin cetak manusia itu, maka semua masalah ini tidak akan pernah terjadi. Karena itu, Mickey 18 berniat membunuh Marshall untuk mengakhiri semua kegilaan ini. Kemudian di ruang pertemuan, Marshall dan pengikutnya sedang mengukir namanya di sampel batu planet untuk dijadikan monumen. Di saat yang sama, Mickey 18 bersiap menembak Marshall. Namun tanpa diduga, muncul bayi creepers dari dalam batu tersebut membuat situasi menjadi kacau. Dan akhirnya, alih-alih membunuhnya, Mickey malah diperintah Marshall menangkap bayi creepers tersebut. Setelah berhasil menangkapnya, Mickey 18 kembali mengarahkan senjatanya ke Marshall. Tapi percobaan pembunuhan itu digagalkan Mickey 17, yang secara tidak langsung membuat Marshall dan para agen mengetahui ada multiple di ruangan ini. Lalu di saat yang sama, muncul satu lagi bayi creepers menyerang Marshall. Para agen dengan sigap menembaki makhluk itu sampai hancur berkeping-keping. Sementara bayi creepers yang sebelumnya ditangkap menjerit sekencang mungkin, seolah ingin memberitahu apa yang terjadi pada induknya.
Setelah insiden itu, kedua Mickey dan Nasya dijebloskan ke dalam penjara. Mickey 17 lalu cerita bagaimana ia bisa kembali ke sini saat terjebak di jurang. Saat itu, Ratu Creepers dan anak-anaknya menyeretnya ke permukaan. Saat itu, ia mengira makhluk-makhluk itu tidak menyukai daging manusia, tanpa tahu kalau mereka sebenarnya menyelamatkannya. Jadi ia menyimpulkan makhluk-makhluk itu tidak berbahaya seperti yang mereka pikir. Tanpa diduga, Timo dan Tommy masuk ke dalam penjara. Timo memberitahu Mickey bahwa salah satu anak buah si rentenir ternyata ada di pesawat ini dan sedang menunggu saat yang tepat untuk membunuhnya. Tapi ia menawarkan solusi. Jika Timo ingin selamat, maka ia harus memotong tubuh Mickey sambil direkam untuk ditunjukkan kepada si rentenir. Mendengar hal itu, Mickey 18 bersedia mengorbankan diri, karena Mickey 17 adalah seorang pengecut. Dengan senang hati, Timo segera membuka pintu selnya lalu bersiap melakukan eksekusi. Nah, karena lengah, Nasya dengan sigap menarik Timo lalu membenturkan kepalanya ke jeruji hingga pingsan. Tapi sialnya, saat hendak kabur, komandan datang lalu menangkap ketiganya untuk dibawa menghadap Marshall. Komandan juga memberitahu mereka, sejak insiden pembunuhan bayi Creepers di kafetaria, koloni Creepers dari seluruh penjuru planet datang menyerbu pesawat ini. Hal itu disebabkan bayi Creepers yang mereka tangkap sama sekali nggak bisa diam. Beruntung, salah satu ilmuwan wanita sempat melihat Mickey berinteraksi dengan makhluk tersebut. Jadi ia mencoba mengembangkan alat penerjemah bahasa untuk mencari tahu apa yang diinginkan para Creepers tersebut. Di lain sisi, bukannya takut diserbu, Nyonya Marshall malah membuat saus dari buntut bayi Creepers. Tanpa tahu, jeritan bayi itu membuat para Creepers bergerak mendekati pesawat. Sementara di ruang pemusnahan, Marshall memerintahkan dokter menghapus ingatan Mickey di dalam flash disk untuk memastikan tidak ada lagi reinkarnasi Mickey sebelum mengeksekusi keduanya. Nasya pun mencoba membela. Mickey tidak berniat membunuhnya, melainkan mencoba menyelamatkannya dari serangan Creepers yang muncul dari dalam batu. Marshall tentu saja nggak percaya dengan tipuan murahan tersebut, dan lebih baik ia membantunya berpikir apa yang harus mereka lakukan terhadap jutaan Creepers tersebut. Mengingat Nasya ini adalah pemenang piala Marshall 5 kali berturut-turut. Nasya menyarankan agar ia bertanya pada bayi Creepers itu menggunakan alat penerjemah buatan Dorothy. Akan tetapi, bayi Creeper itu malah meludahinya, membuat Marshall kesal lalu melemparnya ke lubang pemusnahan. No, stop! Beruntung, Nasya berhasil menahannya. Sementara itu, komandan dan anak buahnya diam-diam merekam tindakan yang dilakukan Marshall terhadap Nasya dan Mickey. Jika sudah terlalu kelewatan, komandan akan mengambil alih misi. Melihat monster-monster itu semakin mendekat, Marshall pun akhirnya memerintahkan operasi pemusnahan total. Kedua Mickey itu lalu dipasangi bom yang bisa diledakkan dari jarak jauh. Tapi Nyonya Marshall mencoba memberi kesempatan. Siapapun di antara keduanya yang bisa mengumpulkan ekor Creeper sebagai bahan saus paling banyak, maka nyawanya akan diampuni. Dan yang kalah akan diledakkan saat itu juga di tengah kerumunan Creepers. One false move and your man burger. Singkat cerita, perburuan pun dimulai. Akan tetapi, alih-alih melaksanakan tugasnya, Mickey 17 malah menemui Ratu Creepers lalu berkomunikasi menggunakan alat penerjemah. Mickey meminta Ratu dan koloninya segera meninggalkan tempat ini, karena Marshall akan meledakkan gas beracun untuk membunuh mereka semua. Ratu Creepers itu balik bertanya kenapa mereka harus menurutinya, dan kenapa mereka membunuh bayinya padahal ia sudah menyelamatkannya ketika jatuh di jurang. Ratu Creepers tidak takut dengan ancamannya dan tidak akan pergi sebelum bayi satunya dikembalikan. Dan jika ia sampai terbunuh, maka Ratu dan koloninya akan menggunakan kemampuan telepatinya untuk memusnahkan mereka. Selain itu, kematian bayinya juga harus dibayar dengan nyawa, yaitu salah satu di antara kedua Mickey. Barulah ia akan mempertimbangkan perdamaian. Easy. Extinction! How? Karena itu, Mickey 17 bergegas melambaikan isyarat ke arah pesawat agar mereka mengembalikan bayi Creeper kepada induknya. Tapi anak buah Marshall salah mengerti dan menganggap Ratu Creeper itu ingin berunding secara langsung dengan Marshall di hadapannya. Tanpa buang-buang waktu, Marshall dan anak buahnya pun bergerak mendatangi Ratu untuk bernegosiasi. Melihat kelakuan Marshall yang semakin kebangetan, komandan pun akhirnya datang menyelamatkan Nasya.
lalu meminta Nyonya Marshall dan anak buahnya menyerah karena ia punya bukti kekerasan yang dilakukannya. Setelah itu, Nasha menggendong bayi Creeper itu untuk diserahkan kepada induknya. Sementara anak buah Marshall mulai mengintimidasi koloni Creeper dengan menembakkan rudal ke arah mereka. Karena itu, para Creeper membentuk formasi pertahanan diri bahwa mereka tidak takut akan serangan manusia. Melihat kendaraan Marshall mendekat, Mickey 18 berlari ke arahnya berniat meledakkan diri bersama Marshall. Lalu ia berteriak ke arah Ratu Creeper, jika nyawa harus dibayar nyawa, maka ia rela melakukannya. Enam bulan kemudian, saat tiba musim semi, para awak kru dikumpulkan untuk mendengarkan pidato dari Nasha sebagai perwakilan dari anggota komite. Setelah berdebat selama berbulan-bulan, akhirnya mereka mencapai kesepakatan terbaik apa yang harus dilakukan ke depannya di planet ini. Yang pertama, ia akan menghapus program Expendables dengan menghancurkan mesin printer tersebut. Hal ini berarti tidak akan ada lagi percetakan manusia di masa mendatang. Berikutnya, Nasha secara pribadi mengucapkan terima kasih atas jasa besar Mickey membawa perdamaian di planet ini. Semua pengikut Marshall akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, dan nantinya mereka akan dikembalikan ke bumi untuk menghadapi peradilan. Dan yang terakhir, Nasha akan merombak keseluruhan komite sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Pemilihan umum pun dilakukan, dan seperti yang diharapkan, Nasha menang telak, yang artinya ia akan menjadi pemimpin pertama di planet Niflheim. Hari berikutnya, Dorothy memberi alat penerjemah yang sudah diperbaharui. Mickey sengaja memintanya karena ia ingin menemui sahabat barunya, yaitu si Ratu Creeper. Mickey bertanya jika saat itu mereka gagal memberikan bayinya, apakah ia akan memusnahkan manusia. Ratu Creeper itu hanya tertawa karena sebenarnya kemampuan itu tidak benar-benar ada, melainkan hanya gertakan. Suatu malam, Mickey tanpa sengaja melihat Nyonya Marshall diam-diam menggunakan mesin cetak manusia untuk menghidupkan Marshall. Ia tidak mengerti kenapa mesin itu masih ada padahal sudah dihancurkan. Sementara Nyonya Marshall sendiri meninggal 1 hari setelah kematian suaminya. Dan ternyata Mickey itu hanya bermimpi. Singkat cerita, abad pertama kehidupan manusia di planet Niflheim pun dimulai dan akhirnya film pun selesai. Itulah alur film Mickey 17. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.